ada mangga Ustaz, tapi dicolongi tonggo. Ya wis dicolong ya wis apa-apa. Orang tuamu dapat pahala. Nomor pinten niku? Tadi 4 ya. Sekarang nomor 5. Aubana masjidan, membangun masjid. Membangun masjid gak usah dijelas Pak, wis jelas. Pahala itu jelas, sedekah jariyah. Nah. Au bana masjidan, bangun masjid. Jadi jangan kalau punya kelebihan harta bawa ke masjid. Yang penting nyantol di masjid berupa 3 sak semen, berupa 5 sak semen. Harus ada sebagian hartamu itu nyantol di masjid. Supaya masjid itu selama dipakai kita terus dapat pahala, Pak. Dipakai ngaji kayak gini dapat pahala. Dipakai maca Quran pikantuk pahala. Dipakai sujud, ruku, sholat raweh, tadarusan dapat pahala. Jadi usahakan kita ini kalau ada pembangunan masjid, usahakan Pak, sedikit atau banyak ada harta kita nyantol di masjid itu. Supaya kalau kita mati, selama masjidnya masih bisa dipakai, terus dapat kiriman pahala. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Harta kita ini kalau mati jadi ahli waris, bukan milik kita Pak. Kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Kata sahabat, ya Rasul, tentu kami lebih mencintai harta kami sendiri daripada harta ahli waris kami. Kata Nabi, hartamu itu yang kamu infakkan. Adapun harta yang kamu tinggal mati bukan milikmu. Itu miliknya siapa? Ahli warismu. Ya, kata dalam hadis dikatakan Rasulullah berkata, anak Adam berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu itu cuma 3. 1 yang kau makan, jadi kotoran. 2 yang kau pakai, akan usang. Maka hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Maka usahakan, kalau ada pembangunan masjid, madrasah, usahakan sebagian harta kita ini nyantol di situ. Supaya kita terus dapat pahala. Terus nomor pinten? Nomor 6. Nggih, nomor 6 nggih. Nomor 6, aw warasa mushafan, atau mewariskan mushaf Al-Qur'an, mewakafkan Al-Qur'an, mushaf. Jenengan beli mushaf, sumber mushaf nggih. Mushaf niku buku Al-Qur'an iki lho, Pak. Mushaf Al-Qur'an ya Al-Qur'an ya mushaf. Nah, kita beli yang bagus, yang enggak mudah sobek, yang tulisannya jelas, kita taruh di masjid A, masjid B, masjid C. Itu nanti kalau kita mati itu selama masih bisa dibaca, dapat kiriman pahala. Yang terakhir nomor 7 adalah au taraka waladan sholihan yad'ulahu, meninggalkan anak soleh yang mendoakannya. Menurut hadis yang kita pelajari ada 3 Pak. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Tapi versi lain yang tadi saya sampaikan, ada berapa tadi yang terakhir tadi? 7. Apakah terjadi perbedaan kontradiksi? Enggak. Itu enggak kontradiksi. Karena sebenarnya 7 tadi beberapa poin masuk sedekah jariyah. Halo. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Ustaz katanya 3. Kok jenengan jelaskan 7? Ini podo hadisnya Nabi. Sing ngomong telu ya Nabi, sing ngomong pitu ya Nabi. Tapi pitu itu mang nek diperhatikan sebenarnya ya 3 juga. Karena beberapa poin tadi masuknya kemana? Sedekah jariyah. Kayak bangun masjid kan sedekah jariyah. Terus bangun sumur sedekah jariyah. Terus apa tadi? Mengalirkan sungai sedekah jariyah. Apalagi tadi? Jadi sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Cuma dalam hadis disebutkan 3, dalam hadis lain disebutkan 7. 3 itu secara global, 7 secara apa? Terperinci. Berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan dipersiapkan. Sebentar lagi nanti akan tanya jawab. Nah,
Suruk sekarang sih nunggu 1/4 jam lagi ya. Iya, betul ya? Nunggu 1/4 jam lagi. Hadis berikutnya. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, inna ummi tu'fiyat walam tusi." Nah, ini perhatikan nih. Ada seorang sahabat Nabi, Pak, berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibundaku wafat. Sesungguhnya ibundaku wafat dan belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha an atasaddaqo anha." Apakah kalau aku bersedekah atas nama orang tuaku, maka sedekahku itu bermanfaat bagi orang tuaku yang sudah wafat? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai ke orang tua. Semua hadis yang kita baca tadi riwayat Imam Bukhari, karena kitab yang kita pelajari ini kitabnya Imam Bukhari. Jadi semua hadis yang tadi ini kita pelajari riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, bukan Sahih Bukhari, karena Imam Bukhari punya banyak kitab. Di antara kitabnya Imam Bukhari adalah Al-Adab Al-Mufrad. "Ya Rasulullah, ibuku wafat, gak sempat berwasiat. Saya punya kebun, kalau saya sedekahkan, apakah pahalanya sampai ke ibuku?" Kata Rasulullah, "Na'am." Dalam riwayat lain, tasaddaq, sedekahkan dan pahalanya sampai ke ibumu. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa bersedekah atas nama mayit itu boleh. Hadisnya jelas, Bukhari. Bersedekah atas nama mayit boleh. Ada seorang anak, dulu belum sempat berbakti, merantau, jarang ketemu orang tua, atau dulu sempat bentak orang tua, atau dulu belum sempat berbakti kepada orang tua. Terus sekarang alhamdulillah sudah sukses, sudah ngaji, ngerti hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang tua. Terus dia mau berbuat baik, mau berbakti, tapi wong tua wis mati. Biyen gak sempat berbakti, dulu belum sempat berbakti, dulu belum bisa berbakti, terus sekarang nyesal, pengen berbakti kepada orang tua, sadar. Tapi ketika ingin berbakti, wong tua wis mati. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah bersedekah atas nama orang tua. Ada pembangunan masjid, sudah sedekahkan misalnya 20 juta, diniatkan untuk si mayit. Ada pembangunan masjid, kirim 10 juta atas nama si mayit, boleh. Wakaf atas nama si mayit, boleh. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya, akan jenengan kalau dulu belum bisa berbakti karena masih susah, masih melarat, masih miskin, belum bisa maksimal dalam berbakti, terus saiki sampean wis sugih misale, wis mapan ekonominya, ingin berbakti tapi wong tua wis mati, piye carane? Sedekah. Sedekah atas nama orang tua. Dan itu jadi amal yang mengalir untuk orang tua. Kemudian berikutnya, dikit lagi ya, jangan sabar. Bab birri mangkana yasiluhu abuhu. Sekarang bab 17. Berbakti atau mohon maaf, berbuat baik kepada orang yang dulu disenangi bapak kita. Ini penting ini. Ani bin Umar an Rasulillah, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Inna abarral bir an yasilar rajulu ahla wuddi abihi." Di antara bakti yang paling bakti, berbakti yang paling bakti adalah seseorang menyambung orang-orang yang disenangi bapak ibunya. Bisa keluarganya, bisa enggak keluarganya. Jadi seseorang kalau punya bapak, punya emak, bapaknya sudah mati, emaknya sudah mati, maka sang anak harus eling-eling. Sopo wong-wong sing disenengi bapakku, sopo wong-wong sing disenengi bapak ibuku. Harus dititeni, Pak. Nek sampean duwe bapak, duwe ibu,
bapak sampean duwe konco akrab, emak sampean duwe wong-wong sing disenengi, terus wafat, bapak jenengan wafat, ibu jenengan wafat, kita sebagai anaknya misalnya harus menyambung orang-orang yang dulu disenengi bapak emak kita. Paham nggih? Ini sampean duwe bapak, dulu bapakku itu senengane karo orang itu. Lah orang itu sambungan supaya wong tuamu oleh pahala. Sampean punya ibu, sampean ingat ibu saya dulu itu suka sama ibu yang rumahnya di sini nih. Nah, sekarang ibu sampean sudah wafat, sambung. Bisa berupa keluarga, bisa enggak. Atau keluarga, kalau orang tua sudah wafat, maka tali rohimnya orang tua jangan diputus. Misalnya nih ada orang Bojonegoro misalnya, Waya Idul Fitri, nggak boleh mas, boleh nanti Ustaz. Nah, mudik Bojonegoro, enggak Ustaz, bapak ibu sudah wafat, udah nggak ada orang di sana Ustaz. Loh, ini keliru. Kenapa kok keliru? Ya, memang bapak ibumu sudah wafat, tapi anaknya ibumu masih ada di sana, saudara ibumu masih ada di sana, pamannya ibumu masih ada di sana, ponakannya ibumu masih di sana, misananya ibumu masih di sana. Sambung. Karena itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, menyambung tali rohimnya. Disambung, jangan diputus. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Abdullah bin Umar, Pak. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah berjalan melihat orang Arab Badui memakai surban. Ya, mohon maaf, Abdullah bin Umar memakai surban dan berkendara di atas keledai, khimar. Ketika melihat orang Arab Badui itu, maka Abdullah bin Umar menemui orang Arab Badui. Terus, apa tadi? Surbannya dilepas, dikasihkan orang Badui ini. Kendaraannya, apa tadi? Kendaraannya tadi? Keledainya dikasihkan orang Badui ini. Jadi orang Badui ini dikasih sorban, dikasih keledai. Beliau ditegur sama teman-temannya. Ini kan orang Arab Badui. Badui itu orang pedalaman, desa, kampung. Dikai sorban, aku seneng. Kenapa kok sampean kasih keledainya juga? Ngekei siji ae kok karo-karo ini dikekno, surbane dikekno, kendaraan ini dikekno. Kata Abdullah bin Umar, perhatikan baik-baik ya jamaah. Kata Abdullah bin Umar, kata beliau, karena aku masih ingat, sesungguhnya dulu bapaknya orang ini disenangi bapak. Dulu bapaknya orang ini disenangi bapakku. Siapa bapaknya? Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab. Jadi, kalau bapak kita punya relasi dengan orang, teman baiknya, terus bapak kita wafat, ya harus disambung. Disambung. Itu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Nah, ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Hah? Monggo. Nah, pertanyaannya tadi dari jamaah online kita, bagaimana kalau kita punya cucu atau anak hasil adopsi, terus anak dan cucu kita tadi, adopsi tadi itu mendoakan kita, apakah bisa? Pertama saya jelaskan dulu hukum adopsi anak. Adopsi anak itu terlarang dalam Islam, tidak boleh. Banyak orang Islam yang nggak paham. Adopsi itu nggak boleh. Maksudnya yang nggak boleh itu menjadikan anak ini nasabnya kepada diri kita, itu yang nggak boleh. Ada lelaki suami istri nggak punya anak, dia datang ke panti asuhan cari anak. Terus anaknya ini diaktekan bin aku. Nah ini tidak boleh. Bisa dipaham maksudku loh nggih? Yang nggak boleh itu menasabkan anak bukan darah dagingnya, dinasabkan ke dirinya, itu tidak boleh. Itu Pak, perhatikan, merusak nasab.
merusak warisan, merusak mahram, merusak warisan, merusak kemahraman, merusak perwalian. Apalagi mengadopsi anak cewek. Nanti orang tuanya karena sudah dibinkan, diaktekan anaknya, padahal bukan anaknya, nanti menjadi wali nikah. Nanti menjadi mahram, padahal gak mahram loh itu. Yo gak wali, yo gak mahram. Nanti nek bapaknya mati, mewariskan harta kepada bocah ini, padahal bukan ahli warisnya. Merusak 3 tanah-tanah, merusak kemahraman, merusak perwalian, apalagi jatuhnya tadi, merusak waris. Nggak boleh ngangkat anak dalam Islam. Boleh kalau maksudnya adalah mengasuh, boleh. Arek cili, sakno, lontang lantung, nggak duwe bapak, nggak duwe mak, sebatang kara, sampai pek, sampai pupu, ngerti di pupu ya, sampai asuh. Tapi arek iki kudu ngerti nek awakmu dudu bapake. Gak oleh sampean anggap anak itu gak oleh. Kok duduk nasabmu kok. Sampean cintai ndak popo, sampean senengi ndak popo, sampean sekolahno ndak popo. Tapi jangan dianggap anak. Jangan dianggap anak dalam artian diriku itu gak boleh. Tapi sampean senengi, sampean sekolahno, sampean asuh gak apa-apa. Itu pun Pak, ngasuh itu pun ada ilmunya. Contoh ya, perhatikan. Laki-laki perempuan 10 tahun gak punya anak. Tapi dulur-duluri duwe anak akeh, duwe ponakan akeh. Maka suami istri berinisiatif. Wis kita ambil ponakan kita, kita pupu. Kan wonten iku. Wonten apa mboten? Wonten. Wis iku lho anake Mas iku lho kan akeh, dijupuk situ ae. Diasuh, dipupu. Nah, itu pun ada ilmunya, Pak. Anggaplah si A si B suami istri duwe dulur akeh anake akeh. Sing istri yang ngono duwe dulur akeh anake akeh. Nah, laki-laki perempuan suami istri kalau mau mengambil dari ponakannya suami dijadikan diasuh, itu yang diambil laki-laki apa perempuan? Saya ulangi ya. Laki-laki perempuan nikah, nggak punya anak 10 tahun, nggak punya anak. Terus ponakannya diambil, diasuh. Maka anak yang diambil diasuh itu laki-laki apa perempuan harusnya? Perempuan, jangan laki-laki. Kenapa kok perempuan? Karena kalau perempuan sama yang suami kan ponakan. Nggak apa-apa toh, ponakan mahram kok, ya kan? Dan nanti karena perempuan nanti sama istrinya juga gak ada masalah karena sama-sama cewek. Tapi kalau seandainya yang diambil laki-laki bahaya. Karena laki-laki ini nanti kalau besar gak mahram sama istrinya. Tiwas digedekno. Nanti nek wis gede gak oleh salaman, gak oleh safar bareng, gak oleh buka jilbab, gak iso mejeti, gak iso apa. Padahal dididik kecil, bahkan lahir bayi cenger. Tapi ketika dewasa wis balik gak jadi mahram. Nah, sebaliknya kalau yang diambil itu ponakannya istri, yang diambil apa? Ponakannya istri, laki apa perempuan? Laki. Karena laki, anak kecil laki-laki sama tantenya nggak ada masalah, ponakan kan mahram. Nanti laki-laki dewasa sama suaminya nggak apa-apa, padha lanange. Tapi nek sing dijupuk iku mang anak perempuan, bahaya. Sama suaminya kan nggak mahram ini. Nek wis balik kan bahaya. Nah, itu pun nggak boleh diaku sebagai anak. Silakan diasuh, disenengno boleh, tapi ini anak harus tahu bapakmu iku lho nak, awakmu tak asuh. Iku bapakmu sing asli. Nah, gitu. Aku duduk bapakmu, tapi awakmu tak sayangi, tak cintai. Aku itu paklikmu, tapi awakmu tak anggap anak dewe gitu. Enggak apa-apa. Tapi anak kudu ngerti nek iki duduk bapak. Lah, oke. Kalau itu maksudnya mengasuh anak, terus nanti sesuai pertanyaan tadi, kalau anaknya ini berdoa untuk ayah yang mengasuhnya, meskipun bukan ayah kandungnya, apakah sampai Ustaz? Sampai. Sampai. Apalagi kalau disekolahkan, disayangi, dicintai,
Dingertikan ilmu. Apakah kalau anak angkatnya atau anak asuhnya tadi, saya lebih suka anak asuh ya daripada anak angkat, itu kan identik dengan apa? Penasapan gitu. Kalau anak asuhnya tadi berdoa untuk orang tua asuhnya, maka sangat-sangat bisa. Mau sama, wong saya mau tanya, dongakno tonggone sing duduk kerabate sama sekali, boleh apa enggak? Oh boleh kok, apalagi ki anak sing diasuh, ya lebih boleh. Karena dia pernah memelihara, mengasuh anak tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir, silakan. Teman-teman, Pak. Gimana, Pak? Kenapa? Kenapa istri kita? Ya hartanya siapa? Kalau hartanya suami, ya suami yang dapat. Cuman, jadi gini ya, konsep dalam Islam, hartanya suami, hartanya suami. Hartanya istri, hartanya istri. Itu konsep Islam tuh kayak gitu. Cuma ada bedanya, laki-laki wajib memberi nafkah, istri nggak wajib memberi nafkah. Tapi istri dapat pahala, misalnya laki-laki bekerja keras, dapat uang banyak, dia sedekah masjid. Yang dapat pahala siapa? Uangnya siapa? Uangnya suami. Tapi istri dapat pahala dari hal lain. Hal lain karena dia membantu suaminya, mensukseskan suaminya. Tapi nek suami ini pengen istrinya dapat pahala, ya tidak apa-apa. Caranya, ini tak kasih uang 20 juta, infakkan di masjid. Lah itu baru istri dapat apa? Pahala. Karena konsep dalam Islam, hartanya suami, hartanya istri, hartanya istri. Makanya kalau suami wafat, istri dapat warisan, anak dapat warisan. Ya, karena itu bukan hartanya istri, hartanya suami bukan hartanya istri. Makanya kalau sebelum nikah istri punya rumah, itu rumah tetap miliknya istri, nggak bisa jadi rumahnya suami. Nah, sebelum nikah istri punya rumah, terus nikah ditempati bersama. Sampai kapanpun itu rumah miliknya istri, bukan miliknya suami. Gitu nggih? Allahu a'lam bishawab. Sebentar, Pak. Ustadz, jika anak tiri bawaan masing-masing pasangan, apakah boleh menikah? Boleh. Apakah anak tiri ini bisa menjadi mahram untuk bapak ibunya? Iya, mahram. Jadi begini, janda duda atau duda janda nggawa anak dewe-dewe, anake karo anake lawan jenis. Boleh nggak Ustadz bapak emak nikah, anak podo anak nikah? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa nih kok. Boleh. Tapi bagus kalau bisa podo nikah. Emak ketemu emak, bapak, emak ketemu bapak, anak ketemu anak. Apakah mahram? Iya. Jadi kalau ada laki-laki nikah sama wanita, maka anaknya wanita gawan itu mahram. Kalau ibunya sudah dikumpuli. Kalau ibunya sudah dikumpuli, maka anaknya jadi mahram. Nek ibunya turun dikumpuli gak ada di mahram. Paham ya? Jadi bapak tiri itu mahram. Sama seorang istri punya suami. Suaminya punya anak bawaan. Maka anak bawaannya suami ya mahram. Gak boleh nikah. Anak suami sama istri tadi gak boleh nikah. Itu sampai hari kiamat gak boleh nikah. Itu gak bisa bukan sementara, selama-lamanya nggak boleh nikah. Gitu nggih. Terakhir Pak, silakan. Bisa. Selama Islam orangnya. Orang tua punya anak, anaknya mendoakan orang tuanya, tapi orang tuanya ini kenapa Pak nggak syar'i?
Maksudnya nggak cerdas itu gimana? Nggak soleh, nggak baik, bisa. Selama muslim loh ya. Selama ayahnya muslim, meskipun namanya muslim kan ya ono muslim sing apik, ono muslim sing gak apik. Selama wong tuane muslim, maka doanya anak ini bermanfaat untuk si mayit. Meskipun tidak begitu soleh, atau mungkin wong tuane kurang dadi wong sing apik, tetap selama dia muslim, anak mendoakan orang tua dan bisa sampai. Kecuali nek wong tuane murtad, ya itu gak bisa sampai. Tapi kalau wong tuane masih muslim, maka masih bisa sampai. Sampun suruh nggih. Sudah bisa sholat. Matur nuwun, semoga panjenengan semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Baru sadar. Harusnya gini.